Halo Sobat MyTech Audio semua, kembali lagi bersama dengan saya Ivan. Bersamaan dengan video review untuk Evoix Sonics, saya juga telah merilis video review untuk saudaranya, Evoix Alto. Jadi kalian bisa cek, saya upload 2 video untuk hari ini. Dimana untuk Evoix Sonic dijual di harga agak lebih murah dari Evoix Alto. Namun di atas kertas, membawa spek driver yang justru lebih powerful daripada drivernya Evoix Alto. Harga Evoix Sonic ini sendiri, kalau kalian cek di marketplace, kalian bisa temukan di harga Rp645.000. Sedangkan untuk saudaranya Alto dijual di harga Rp699.000 sampai Rp749.000. Lebih mahal memang. Sedangkan harga Rp645.000 yang disematkan ke Evoix Sonic pada kali ini ngebikin speaker satu ini lebih murah, agak lebih murah daripada pesaing utamanya, yakni Eagle Thera 3 Plus, yang saya jadikan acuan di video kali ini, teman-teman. Lihat aja, bentukannya sama-sama tabung cabi, plus ada RGB lights di sisi passive radiator. Selain unit speaker, di dalam box pembelian kita juga akan dibawain kabel auxiliary 3,5 ke 3,5 mm. Lalu ada kabel charger USB-C ke USB-A yang ukurannya cukup panjang. Nice, ini aspek yang saya lupa apresiasi di video reviewnya Evoix Alto. Kabel bawaan mereka ini panjang-panjang, nggak pelit seperti kabel charger bawaannya produk-produk Sony. Dan disclaimer dulu, kalau unit speaker yang ada di saya saat ini dipinjamkan oleh Evoix dan akan saya kembalikan begitu review selesai. Dan tentu aja semua yang saya omongin di video ini adalah murni pendapat opini pribadi saya, teman-teman. Berikutnya, ada kertas manual singkat, kartu garansi, dan unit speakernya sendiri, yang secara desainnya cenderung tabung dan lebih generik dibandingkan Evoix Alto, yang saya rasa lebih menyasar pasar lifestyle product. Secara ukuran, Evoix Sonic kurang lebih seukuran dengan Eagle Thera 3 Plus, yang berarti sudah termasuk ke dalam medium size Bluetooth speaker. Dengan di sini sekujur bodinya dilapisin oleh kain fabric dan juga rubber silikon. Namun rubber silikon yang digunakan di sini tentu nggak sepremium yang digunakan di Evoix Alto yang harganya lebih mahal. Di sini silikonnya nggak ada teksturnya gitu, teman-teman, polosan aja. Di sisi-sisi samping ada dual bus radiator dengan RGB di sekelilingnya. Lalu di sepanjang fabric cenderung polos aja tanpa ada logo Evoix. Sedangkan di bagian bawah ada 4 kaki pendek untuk dudukan speaker ini kalau diposisikan horizontal. Very nice. Hal-hal perintilan seperti ini diperhitungkan dengan cukup baik. Nah, tapi aspek yang kurang diperhitungkan oleh Evoix di sini adalah di daerah water resistant flap di bagian bawah, teman-teman. Di sini bersinggungan dengan kaki-kaki. Yang berarti kalau kita mau play musik dengan speaker ini menggunakan kabel auxiliary, kita nggak bisa memposisikan speaker ini dengan berdiri secara horizontal di kaki-kakinya. Karena kabel auxiliary-nya bakal ketekuk di sini, bakal kena tekuk. Hal-hal seperti inilah yang saya harapkan di nanti seri berikut dari Evoix Sonic ini bisa lebih diperhitungkan. Seperti misalkan water resistant flap-nya bisa dipindah ke bagian yang lebih leluasa untuk diakses. Sementara di sisi berlawanan, ada beberapa tombol yang cukup mudah ditekan-tekan. Mulai dari tombol volume plus, volume minus, Bluetooth play pause, dan tombol power. Semua fungsinya saya tampilin di layar. Overall cukup komplit ya, nice. Dan ya, kalau kita lihat di buku panduannya, di sini dikatakan pencet tombol Bluetooth 2 kali, dan kita bisa pindah-pindah mode EQ standard, EQ bass, dan juga 3D. Tulisan keterangan inilah yang nggak tercantum di buku panduan manualnya Evoix Alto. Sehingga di reviewnya, saya nggak sempat bahas mode EQ-nya, karena nggak tertera panduannya sama sekali. Padahal di Evoix Alto juga disediakan 3 mode EQ, seperti di Evoix Sonic, teman-teman. Sayangnya saya telat sadar dan nggak bahas di video reviewnya. Setiap kali kita menyalakan speakernya, EQ akan selalu kembali ke EQ standar. Tinggal pencet tombol Bluetooth 2 kali untuk pindah ke EQ bass, pencet 2 kali lagi untuk pindah ke 3D, yang mana daripada disebut EQ 3D. Sepertinya menurut saya ini lebih kayak mode EQ tanpa bass ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba dengerin audio sampel berikut ini. Yuk. I'm yours if you need a friend, yeah, yeah. Fake one till the end. Yeah, I know how to play pretend. Tell me how do I get inside? Open up your mind. In a
fight, doing a fight, 'cause it's just my habits. I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits, just my habits. And she can talk about it like it's magic. The way Lalu, untuk IP rating, sama seperti Evo X Alto, Sonic sudah IPX7, yang berarti tahan ditenggelamkan dalam 1 meter air selama 30 menit. Ditambah, speaker ini mampu mengapung di air. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian bawa ke perairan yang dalam sekalipun. Untuk baterai, sama seperti Evo X Alto, di sini Evo X nggak mencantumkan berapa jam pemutaran musik untuk klaim baterai di Evo X Sonic ini. Hanya dicantumin spek baterainya aja, yang mana di sini speknya 7,2 volt dan 2500 mAh, yang berarti secara WH-nya sekitar 18 Wh, teman-teman. Dengan baterai segini, di kenyataannya ketika saya play music di volume 50%, Evo X Sonic bisa bertahan mainin musik selama 10 jam 44 menit. Sekitar 20 menit lebih lama dibandingkan Evo X Alto saya. Dan untuk ukurannya, untuk power yang dihasilkan di volume 50%, saya rasa di sini baterai 10 jam ini sudah cukup baik. Cukup kompeten lah paling enggak. Untuk Bluetooth-nya masih menggunakan Bluetooth versi 5.0 yang waktu saya tes di tempat terbuka, jangkauan sinyal Bluetooth-nya bisa menjangkau sampai lebih dari 50 meter tanpa ada putus-putus. Nice. Untuk delay-nya, ketika dipakai buat nonton movie di YouTube atau di Netflix, saya nyadar masih ada sedikit lip sync delay, terutama di YouTube, teman-teman. Delay-nya agak lebih berasa daripada di Evo X Alto yang saya juga review di saat bersamaan. But I do like checking in and seeing like when and where Adam ran, and then I can be like, we ran the same amount. Dan seperti di Evo X Alto, di sini Evo X Sonic belum support multi-device connection atau multi-point connection. Tapi, sama seperti Evo X Alto, Evo X Sonic sudah support mode TWS, True Wireless Stereo, alias stereo pairing. Jadi kalian bisa koneksikan, bisa sambungkan Evo X Sonic ini dengan sesama Evo X Sonic lainnya untuk membentuk setup stereo, menghasilkan suara yang stereo, teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja, teman-teman, ke call test, karena speaker ini bisa kalian jadikan sebagai speakerphone. Dia punya microphone. Gimana dengan kualitas call-nya? Yuk, kita tes. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Evo X Sonic. Saat ini saya menggunakan Evo X Sonic saya sebagai speakerphone, teman-teman. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. A little bit high on the feeling, can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. From the minute that I met you.
we'd be fine. Guess that I was wrong this time. When I think about it now, I know that I do not wanna give you more of my life. I do not wanna give you more of my life. You're just gonna waste it now, not sure if I'll make it out. I do not wanna give you more of my life. Oke teman-teman, audio sampel tadi tentu bukan representasi yang akurat 100% dari audio masing-masing speaker yang kalian dengerin. Tapi paling enggak di sini kita bisa mengamati bagaimana karakter sound dari suatu speaker relatif terhadap audio dari speaker lainnya. Yang dalam hal ini lagi-lagi sebagai referensi di harga ini dan untuk ukuran segini, saya pakai Eagle Thera 3 Plus. Yang saat ini saya jadikan benchmark memang untuk ukuran dan harganya. Mengingat Bluetooth speaker ini juga sudah lama berada di pasaran di rentang harga 600 sampai 700 ribuan. Saya rasa kebanyakan orang yang tahu tentang Bluetooth speaker di range harga 600-700 ribuan, saya yakin paling nggak pernah dengar lah karakter audio dari Eagle Thera 3 Plus ini. Sehingga bisa dapat bayangan nih ketika saya cerita soal audionya Evoix Sonic, bagaimana relatif terhadap Eagle Thera 3 Plus. Biar lebih mudah dapat gambaran aja teman-teman. Secara konfigurasi driver, di sini baik Evoix Sonic maupun Eagle Thera 3 Plus sama-sama dibekalin sepasang woofer 20 watt dan tweeter 10 watt. Yang mana keduanya bisa menghasilkan loudness maksimum kurang lebih mirip-mirip satu sama lain. Mungkin Thera 3 Plus agak sedikit lebih kenceng di volume maksimal, tapi overall masih dalam satu level lah secara power dan loudness-nya kedua speaker ini. Untuk pemakaian di volume sedang, justru Evoix Sonic lah yang bisa memberikan loudness secara lebih di volume yang lebih rendah daripada Eagle Thera 3 Plus. Misal, volume 40% di Evoix Sonic setara dengan kurang lebih volume 50% di Eagle Thera 3 Plus. Dan dengan catatan di sini teman-teman, keduanya berada di EQ defaultnya. Eagle Thera 3 Plus di EQ balance dan Evoix Sonic di EQ standar. Yes, dan ini berlaku untuk pembahasan audio kali ini. Kedua speaker ini berada di EQ tuningan standarnya, defaultnya. Secara tuningan, saya rasa Evoix Sonic punya tuningan audio ke arah warm ke V-shape. Bassnya termasuk deep dan berbobot untuk speaker ukurannya. Dan bahkan lebih deep saya rasa daripada bassnya Eagle Thera 3 Plus ketika saya dengerin di kondisi sunyi di indoor, di volume sedang. Dan dengan timbre audio yang memang overall lebih warm daripada Eagle Thera 3 Plus. Thera 3 Plus agak lebih baik dalam hal clarity di mid-range, seperti vokal, gitar, piano, dan juga treble-nya lebih extend. Jadi petikan gitar akustik dan extension suara cymbal, lalu snare, terdengar agak lebih jelas di Eagle Thera 3 Plus daripada di Evoix Sonic. Tapi secara bass lagi, Evoix Sonic saya rasa agak lebih deep, lebih berasa rumblingnya daripada Eagle Thera 3 Plus. Dan kalau saya bandingkan dengan Evoix Alto yang saya review di video lainnya, Evoix Sonic punya karakter audio yang paling mirip dengan Eagle Thera 3 Plus. Lebih mirip daripada Evoix Alto yang secara audio signature-nya bertolak belakang atau beda banget dengan Eagle Thera 3 Plus. Itu lebih kering, di sini lebih lush. Hanya aja di sini Evoix Sonic punya timbre yang lebih tebal daripada Eagle Thera 3 Plus dan juga bass yang agak lebih deep. Jadi, buat lagu-lagu EDM atau kalau mau timbre vokal yang lebih warm, yang meskipun lebih rentan madi ya untuk standar sebagian orang, Evoix Alto lebih cocok. Sedangkan Thera 3 Plus agak lebih all-rounder teman-teman. Secara off-axis performance pun, ketika kita mendengarkan speaker ini, nggak langsung dari depan speaker, nggak langsung menghadap ke driver speakernya, saya rasa baik Evoix Sonic maupun Eagle Thera 3 Plus bisa memberikan off-axis performance yang cukup baik. Cukup bisa mempertahankan karakter audionya dari berbagai arah. Dan keduanya ini juga lebih konsisten daripada Evoix Alto. Saya rasa berkat Twitter yang disematkan di kedua speaker ini. Nah, komen akhir saya soal audionya. Menurut saya, Evoix Sonic ini alternatif dari Eagle Thera 3 Plus di harga yang lebih murah dengan bass yang agak lebih deep dan rumbling. Dan kalimat sesimpel itu aja, saya rasa udah punya arti yang cukup besar ya, terutama untuk dunia Bluetooth speaker di range harga 600 sampai 700 ribuan. Di 2 tahun terakhir ini kita tahu kalau Eagle Thera 3 Plus menurut saya punya market share yang cukup gede untuk ukurannya di Indonesia paling enggak. Sementara sekarang ada Evoix Sonic
yang dijual di harga agak lebih murah dari Eagle-Terra 3 Plus, sembari menawarkan kualitas dan power yang kurang lebih mirip-mirip. Jadi overall Evoic Sonic bisa saya rekomendasikan di sini. Oke, saya rasa gitu dulu aja teman-teman untuk video review kali ini dari Evoic Sonic. Untuk harga 645.000 saya rasa Bluetooth speaker satu ini sudah cukup kompetitif. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Bagaimana menurut pandangan kalian? Atau mungkin kalian punya alternatif Bluetooth speaker lain di range harga 600 sampai 700.000 yang menurut kalian oke punya dan mungkin saya belum pernah nyobain? Kasih tahu saya teman-teman di kolom komentar di bawah. Kebetulan saya juga sudah lama nih nggak update ya untuk Bluetooth speaker di range harga ini. Oke, kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu. See you. Bye guys.